Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Nah, Nawasil fi syarhi kitab Al-Warqat al-Imam Abdul Malik Ibn Abdullah bin Yusuf Asy-Syahir bi Ibn al-Haramain bi Imam al-Haramain rahimahullah mutafasan samania Sabarin wa arba'imiyah min al-hijratin nabawiyah. Baik, praimat. Ada. Ulang. Watari sighatul amri wal murad biha an-nadbu aw al-ibahatu aw at-tahdidu aw at-taswiyatu aw at-takwin. Baik. Sekarang masuk pada pembahasan al-amr ya. Nahi. Qala rahimahullah faslun wal amru bi syai' nahyun an dhiddih wan nahyu an syai' amrun bi dhiddih. Setelah dijelaskan terkait dengan manil mukallaf, siapa yang dimaksud dengan mukallaf pada pembahasan sebelumnya. Nah, selanjutnya beliau berpindah kepada pembahasan yang merupakan kebalikan dari al-amr sebelumnya, yaitu an-nahi. Tapi di sini beliau sebutkan apa istilahnya bridgingnya, ya, pengantar. Wal amru bi syai' nahyun an dhiddih. Perintah terhadap sesuatu, perintah untuk melakukan sesuatu itu berarti larangan dari melakukan sebaliknya. Ya, larangan dari sebaliknya. Wan nahyu an syai' amrun bi dhiddih. Dan larangan dari mengerjakan sesuatu itu adalah perintah untuk mengerjakan sebaliknya. Yani beliau ingin menyatakan bahwa dilalah al-amr itu adalah an-nahyu an dhiddih dan dilalah an-nahyu adalah al-amru bi dhiddi. Di mana dilalahnya di sini apa? Apa sifat dilalahnya di sini? Hah? Dilalah amr terhadap an-nahyu an dhiddi. Dilalah apa namanya? Hah? Alamun. Emangnya kalau bilang amr terkandung mana nahi di dalamnya? Iltizam. Dilalahnya iltizam. Jadi konsekuensi disuruh mengerjakan sesuatu ya jangan kerjakan kebalikannya, kan begitu. Jadi al-amr nahyun an dhiddihi yani bi tariqi iltizam. Ya, dengan dilalah apa? Iltizam. Baik, konsekuensi amr adalah larangan dari sebaliknya dan konsekuensi nahi, kelazimannya nahi adalah perintah terhadap sebaliknya. Baik. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah, sembahlah Allah, berarti terkandung di dalamnya larangan secara apa? Lazim. Terkandung di dalamnya apa? Bukan terkandung apa? Secara lazim ayat wa'budullah merupakan larangan dari apa? Tidak menyembah apa? Larangan dari perintah beribadahlah kepada Allah. Berarti larangan dari apa? Larangan dari tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kamu tidak beribadah kepada Allah. Baik. Dan sebaliknya apa tadi? An-nahyu an syai' wa la tusyriku bihi syai'a. Larangan jangan melakukan kesyirikan. Berarti secara apa? Kelaziman terkandung perintah apa? Perintah apa? La tusyriku bihi syai'a. Berarti perintah untuk apa kebalikannya syirik? Tauhid.
untuk hanya beribadah kepada Allah semata. Jelas sampai sini, untuk hanya beribadah kepada Allah semata. Ketika Allah Ta'ala mengatakan misalnya wa aqimus shalah, wa aqimu as-shalah. Baik. Maka di sini mengandung apa? Secara lazim berarti apa di sini? Kerjakanlah salat. Ini amar. Berarti apa kelazimannya? Nahyu, larangan dari larang dari meninggalkan salat. Baik. Ketika misalnya dikatakan apa? Atau secara lugah, kita kembalikan secara lugah misalnya. Ketika si tuan berkata kepada majikannya, "Qum," berdiri. Berarti ini perintah untuk berdiri dan secara luzuman melarang dari apa? Melarang dari apa kebalikannya berdiri? Tidak berdiri. Kebalikan berdiri bukan duduk. Kebalikan berdiri tidak berdiri. Jadi larangan untuk apa? Larangan untuk semua hal yang merupakan kebalikan dari berdiri. Apa kebalikan berdiri? Tidak berdiri. Larangan duduk, larangan jongkok, larangan baring, semua. Karena kan kebalikan dari sesuatu tidak mesti satu. Baik. Ketika dikatakan ijlis, artinya apa? Perintah untuk duduk dan larangan untuk larangan untuk jangan duduk. Ya. Jangan duduk. Ketika dikatakan afwan, ketika ijlis dikatakan duduklah. Berarti apa? Larangan untuk kebalikannya. Apa kebalikan duduk? Tidak duduk. Jadi dilarang ruku, dilarang berdiri, dilarang baring juga. Paham ya? Ketika dikatakan misalnya la taqra, jangan baca. Jangan membaca. Berarti kebalikan dari apa? Atau la ta'kul, jangan makan. Berarti disuruh apa? Ketika dikatakan jangan makan, berarti secara luzuman mengandung larangan apa? Perintah apa? Apa kebalikan dari ketika dilarang makan? Berarti nahinya apa? Dilarang makan. Apa kebalikannya? Makan. Baik, kalau minum, ya kan? Kebalikan dari makan artinya tidak makan. Berarti semua tidak makan. Kalau dia la ta'kul, jangan makan, berarti minum boleh. Kan gitu. Ya kan begitu. Berarti apa? Tidur juga boleh. Karena kebalikan dari makan bukan minum, tapi tidak makan. Kan begitu ya. Demikian seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di sini pembahasan ini sebenarnya tidak ada dampak signifikan dalam usul fikih. Ini masuk dalam pembahasan kalam yang ditambahkan dalam usul fikih. Ya, ini tidak ada contoh realnya di lapangan furu' fikhiyah yang dibangun di atas kaidah ini apa? Enggak ada. Ya, ada sebagian fuqaha yang menyebutkan, ada sebagian ulama yang menyebutkan kasus dalam masalah talak gitu ya, dikembalikan ke asal ini, tapi as-sahih tidak. Saya insyaallah di kitab Mutawal atau di kitab berikutnya ya terkait dengan masalah ini. Tapi intinya ini kaidah termasuk kaidah akliyah ya, yang secara akal memang benar ya, secara akal kan begitu. Ya, cuman tadi tidak ada dampaknya ke ilmu furu', tidak ada contoh penerapannya. Ya. Dan ini termasuk ilmu kalam yang ditambahkan ke dalam usul fikih. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebenarnya kalau kita mau gali lebih jauh, pembahasan ini hanya cocok dalam mazhabnya Asy'ariyah memang, yang mengatakan kalamun nafsi, kalam nafsi, bahwa firman-Nya Allah itu dalam dirinya saja. Adapun yang diucapkan oleh Jibril itu hikayat dari kalamullah, hikayat. Jadi menurut mereka firman Allah Ta'ala itu tidak ada sigohnya, karena tidak diucapkan. Makanya muncullah pembahasan ini. Ketika Allah bilang sholat, apakah sama artinya dengan jangan tidak sholat? Ya, gitu ya. Ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan jangan dekati zina, ya, melarang jangan dekati zina, apakah berarti sama seperti misalnya kebalikannya apa? Ya. Jangan dekati perzinahan, larangan. Berarti perintah untuk melakukan kebalikan dari perzinahan. Nah, ini warid dari dalam masalah itu saja.
Karena mereka mengatakan kalam Allah tidak ada lafaznya, tidak ada suaranya, kalamun nafsi. Jadinya ketika A bermakna B, kelazimannya B, apakah sama atau tidak? Gitu. Kalau dalam mazhab Ahlussunnah yang mengatakan kalamullah itu apa? Dengan saut, ya dengan suara yang terdengar dan seterusnya dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, ya sudah. Ketika Allah Taala mengatakan berdiri, ya maknanya berdiri. Maknanya apa? Berdiri. Ya kan? Ketika ada larangan mengatakan jangan apa, ketika Allah mengatakan aqimus shalah wa atuz zakah, maknanya seperti itu. Ada larangan, ya, dilarang. Jelas seperti ini. Ahlussunnah mengatakan di larangan ketika dikatakan perintah salat terus terkandung di dalamnya larangan jangan salat, ya tidak terlafalkan. Tapi itu bukan maknanya. Secara di dalam Taubah itu bukan. Jelas ya? Kenapa? Karena dalam Ahlussunnah mengatakan amar beda dengan nahi. Amar beda dengan apa? An-nahi. Amar ya amar, nahi ya nahi. Masing-masing ada sigohnya. Masing-masing ada sigohnya. Masing-masing ada dilahnya. Nah, maka pembahasan ini, kaidah ini tidak warid ya. Hanya warid dalam mazhab yang mengatakan bahwa kalamullah itu nafsi. Baik, wallahu a'lam bissawab. Jadi saya kira tidak perlu kita bahas ini. Summa qala rahimahullah wan nahyu istida'u tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub wa yadullu ala fasadil manhi anhu wa taridu sighatul amri wal muradu bihi nadbu wa taridu sighatul itu apa? Sighatul amri? Oh, la ba'sa. Nah, ini watar sighatul amri wal murad bihi nadbu aw al ibaha aw al tahdid aw al taswiyah aw al taqwin. Ini baik. Qala rahimahullah an-nahyu la kebalikan dari al-amr. Nah, apa itu an-nahyu? Istida. Apa makna istida? Kemarin talab. Istida bermakna talab. An-nahyu adalah istida utar. Permintaan untuk meninggalkan sesuatu. Sebagian mengatakan istida'u al-kaf. Bedanya tark dengan kaf, kalau at-tark itu sebelum dikerjakan dilarang. Kalau kaf sudah dikerjakan disuruh berhenti. Tapi intinya kan sama-sama meninggalkan ya. Mau meninggalkan di awal kali atau meninggalkan di tengah-tengah, suruh berhenti. Jadi istida'u tark, sebagian mentakbir istida'ul kaf, suruh berhenti. Baik. Di mana tolak ini istida'a ini bil qaul, muta'alliqnya jar majrur bil qaul kepada istida'a. yakni permintaannya dengan lisan, maka dikecualikan darinya isyarat. Dikecualikan dengannya isyarat. Bagaimana dengan tulisan? Apakah tulisan masuk dalam kategori amar wan nahi? Secara definisi kan enggak masuk ya. Cuman kata para fuqaha al-kitabah fi manzilatil kalam. Al-kitabah fi manzilatil kalam. Kitabah itu kedudukannya diposisikan sama seperti ucapan. Karena itulah kalau gubernur mengirim surat kepada amir mengirim surat kepada gubernurnya, perintah dan larangan dalam suratnya itu wajib. Walaupun tidak diucapkan, tapi al-kitabah fi manzilatil kalam. Ingat ya, kita tidak bilang al-kalam huwal kitabah. Al-kitabah huwal kalam, enggak. Tapi dikatakan al-kitabah fi manzilatil kalam. Tulisan itu pada posisi bicara, sama gitu posisinya. Baik. Wan nahyu istida'u tarki bil qaul mimman huwa dunahu, yang ditujukan kepada orang yang derajatnya lebih di bawah. Nah, tapi kalau dia melarang, meminta seseorang atau meminta kepada yang lain untuk tidak melakukan sesuatu, tapi yang dia minta itu lebih di atas dibandingkan dia. Apa namanya? Doa. Namanya doa. Kalau sesama, sama iltimas. Iya. Thayyib. Jadi permintaannya kepada yang derajatnya di bawahnya. Ala sabilil wujub. Thayyib. Ini pembahasannya sama ya. Di definisi amar ya atau tidak? Sama aja kan?
Di sini kita katakan di sini ada berapa? Tiga qaid ya. Ada 4 qaid. Qaid yang pertama dari nahi dia adalah istida'u at-tar. Baik. Ini untuk mengecualikan amar karena dia istidah al-fi'il. Kemudian yang kedua, qaid yang kedua bil qaul, ini mengecualikan isyarat. Yang ketiga mimman huwa dunahu, untuk mengecualikan doa. Baik. Nah, ini 3 qaid sepakat dalam definisi. Qaid yang keempat ini kita katakan apa? Muhtamal, mungkin dia masuk definisi, mungkin dia sekedar sifat tambahan. Dan lebih tepat kalau dikatakan dia sifat penjelasan tambahan saja. Karena kalau dikatakan masuk dalam definisi, berarti semua larangan itu bersifat wajib ditinggalkan. Padahal tidak ada berarti semua nahyun itu berarti larangannya bersifat harus. Konsekuensinya makruh enggak masuk dalam kategori nahyun. Konsekuensinya kan begitu, karena makruh kan tidak bersifat wajib larangannya. Sama seperti kemarin ketika dikatakan ala sabil wujub. Kalau dia masuk dalam definisi wajib berarti sunnah ghairu ma'mur. Yang mustahab berarti ghairu ma'mur. Was-shawab was-sahih al-mustahab as-sunnah masuk dalam kategori ma'mur. Maka demikian pula di sini definisi an-nahyu lebih tepatnya kalau cuma sampai dunahu. Adapun ala sabil wujub ini penjelasan terkait dengan hukum nahi, bahwa al-aslu al-aslu fin nahi yufidul wujub. Wa illa al-makruh itu masuk dalam kategori manhiyun an. Iya. Sekarang tidak perlu kita bahas ya, ini karena ini kebalikan saja, masalahnya sama. Kemudian beliau langsung menyebutkan hukum dulu di sini. Wa yadullu ala fasadil manhi anhu. Baik. Sebelum kita bahas di sini, ini wa yadullu ala fasadil manhi anhu artinya kalau dilarang baru kamu langgar, ada konsekuensinya. Baik, kita lihat dulu ke pembahasan amar kemarin. Kemarin amar ada beberapa pembahasan. 7. Yang pertama tarif, sudah ini ya tarif ya. Yang kedua dilalahnya, sigohnya. Di sini beliau tidak singgung sigoh. Ya, beliau tidak singgung sigoh. Bentar kita lihat maksudnya yang lain dulu. Iya, enggak ada juga. Sigoh dari an-nahyu kita gunakan pembahasan yang sama ya, definisi sudah. Tapi adapun sigoh dari an-nahyu adalah mudhari yang kemasukan la nahiyah, dikatakan la taf'al. La taf'al. Ini sigohnya. Allah Ta'ala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wala taqrabuz zina wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan seterusnya. Dalam hadis misalnya la yabulanna ahadukum fil ma'id daim la yatanaffas fil ina, jangan bernafas dalam air, dan seterusnya. Baik. Sigo yang kedua, adalah nafyul hil. Nafyu al-hil, menafikan penghalalan. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, wala yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Kalian tidak boleh mewarisi perempuan, haram, larangan maksud saya. La yahil. Ini penafian penghalalan. La yahillu lakan nisa'u min ba'du. Ya, tidak halal. La yahillu li muslimin an yurawi'a musliman. Tidak halal seorang muslim menakuti muslim yang lain. Nah, ini sigo yang berapa?
Sigoh yang kedua, penafian al-hil, jadi kehalalnya dinafikan. Yang ketiga adalah penggunaan fi'il nahi itu sendiri. Fi'il nahi atau tasrifannya. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Wa yanha, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an istimalis summa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari istimalas summa. Nah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kadza wa kadza, dalam sejumlah riwayat Rasulullah SAW melarang ini dan itu, gitu ya. Ini menunjukkan juga larangan, yakni dengan fi'il nahi atau tasrifannya, fi'il naha maksud saya, atau tasrifannya. Bentuk lain, sigo yang lain dari nahi adalah adanya ancaman terhadap perbuatan tersebut. Misalnya may yaf'al, apa dalam surah apa itu? Toha ya? Atau Maryam. May wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Surah Al-Furqan. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Yani membunuh, syirik, membunuh dan berzina. Siapa yang melakukannya yalqa athama. Disebutkan dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan berdosa. Sebutkan innal ladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, dan seterusnya. Jadi setiap perbuatan yang diancam kalau dilakukan maka itu berarti dilarang. Ini bisa ditambahkan ke pembahasan kemarin terkait dengan sigu amar, yaitu perbuatan yang menjanjikan pahala. Itu berarti diperintahkan. Itu berarti diperintahkan. Sesuatu yang apa? Dijanjikan berupa pahala. Baik. Ini pembahasan ke berapa? Kedua. Yaitu apa? Sigohnya. Baik. Pembahasan yang ketiga apa? Di amar kemarin dilala. Kalau dilalanya amar apa? Al-asal yufidu al-wujub. Dan bisa keluar. An-nahi al-asal yaqtadi apa al-asl fi an-nahi yufidu at-tahrim. Yufidu at-tahrim, ini dalalahnya. Jadi dalal nahi asalnya menunjukkan mana tahrim. Dan disebutkan oleh beliau yadullu alal fasad. Apa disebutkan di matan? Wa yadullu ala fasadil manhiyan. Jadi menunjukkan yang dilarang itu haram dan tidak sah kalau dikerjakan secara syar'an, maksudnya tidak sah secara syar'an. Ini akan datang penjelasannya. Kita skip dulu ini masalah yang keberapa ini? Masalah ketiga ya, dilalahnya ya. Kita skip dulu masalah ketiga. Yang keempat. Apa kemarin masalah keempat, Amr? Hah? Yaqtadi an-nahyul mutlaq, apa an-nahyu al yaqtadi takrar? Apa jawabannya? Jelas, dilarang satu kali ya, jangan bukan dilarang satu kali berarti tidak boleh dikerjakan satu kali. Kali kedua boleh, enggak. Jadi kalau an-nahyu yaqtadi at-takrar, jelas. Nah, an-nahyu yaqtadi at-takrar. Berikutnya masalah keberapa? Hah? Apa itu? Hal yaqtadi al-fawr. Apa? Yaqtadi wala? Hah? Iya, yaqtadi nahi. Yaqtadi al-fawr. Ketika dilarang ya langsung ditinggalkan saat itu juga. Bukan dilarang saya kerjakan dulu baru 5 menit baru berlaku, enggak. Jadi an-nahyu yaqtadi at-takrar al-fawr, jelas. An-nahyu yaqtadi at-takrar wa yaqtadi al-fawr. Masalah keberapa ini? Yang keenam. Muqaddimatun nahi, sama. Ya. Sama ya. Ketika dilarang mengerjakan sesuatu
itu juga itu larangan terhadapnya dan larangan terhadap semua wasilah menuju kepada yang dilarang. Wala taqrabuz zina, itu larangan terhadap zina dan larangan terhadap semua wasail yang menuju kepada perzinahan. Wa harramar riba, diharamkan riba dan diharamkan melakukan segala sesuatu yang mengantarkan kepada riba. Wala taqtulu ya anfusakum, larangan membunuh diri dan larangan melakukan semua tindakan yang berujung pada bunuh diri. Baik, dan seterusnya. Jelas? Ini dilalanya apa? Iltizam ya. Dilalanya iltizam. Jadi wasailun nahi manhiyun an, kaidahnya begitu. Atau mala yatimmu tarkun nahi illa bihi fahuwa manhiyun. Mala yatimmu tarkun nahi illa bihi fahuwa manhi. Mala yatimmu tarkul manhi illa bihi fahuwa manhi. Baik. Yang ketujuh terakhir, idza fu'ila. Nahi juga sama, tapi dia bersifat permanen, terus menerus. Bukan berarti saat ini ditinggalkan, karena kan dia yaqtadi apa? Yaqtadi at-takrar, berarti tidak bisa dikatakan oh saya sudah tidak kerjakan ini dosa sekarang, berarti sudah aman saya sekarang. Kan gitu ya. Baik. Tapi ini bersifat berkesinambungan terus menerus. Seorang nanti dikatakan meninggalkan dosa. Kalau seorang sudah meninggalkan apa yang dilarang, maka dia sudah selamat dari dosa. Kapan? Di saat itu. Kalau setelahnya dia bikin ya tetap berdosa gitu. Karena dia bersifat takror, terus menerus harus ditinggalkan. Baik, wallahu alam bissawab. Iya, jadi semua pembahasan di amar ada juga di nahi ya, walaupun dengan hukum yang berbeda. Baik. Apa yang tersisa pembahasan terkait dengan dilalatu an-nahi. Baik. Dan di sini beliau bahas juga dilalatul amar. Padahal ini sudah lihat pembahasannya ya. Ya tidak? Kita lihat dulu. Qala rahimahullah dilalatul amar. Apa tadi? Bacanya. Wa taridu siqatul amr wal murad bihi an-nadbu aw al-ibaha aw at-tahdid aw at-tasfiy at-taqwin. Ini sudah semua ya. Kita berikan contoh-contohnya kan. Siqatul amr asalnya menunjukkan wajib, tapi wa taridu bihi wa taridu siqatul amr wal murad bihi an-nadb. Contohnya apa? Seperti kemarin kan, misalnya ada qarinah ya, shallu qabla al-maghrib liman sya'. Nah, itu bermakna nadab. Al-ibaha seperti misalnya apa? Al-amru ba'da al-hadar, perintah setelah larangan. Wa idza halaltum fasqadu, itu amar setelah hadar, maka dia bermakna ibaha. Bermakna tahdid, ancaman. Apa kemarin? Ada ini pembahasan usul fikih, kenapa bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Apa amarnya? Amar bermakna tahdid, ancaman. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Baik, at-taqwin kemarin apa? Kun, fayakun. Kun di situ perintahnya bukan bermakna apa-apa. Takwin, pengadaan, penciptaan. At-taswiyah firman Allah Ta'ala, isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Mau sabar mau tidak sama saja. Itu taswiyah. Sama. Udah ya? Baik.
Masalah terakhir terkait dengan dilalah. Sebelumnya sebentar. Kalau dilalah nahyu gimana nahyu? Dilalah nahyu asalnya yufidu apa? At-tahrim. Allah Ta'ala berfirman, ya, la taqrabuz zina. Apa? Ini juga tadi yang belum disebutkan tentang sigatul amr, yaitu kalimat tadi fi'il apa tadi? Fi'il naha atau tasrifannya. Sebenarnya bukan cuma naha ya, termasuk fi'il harrama, ya. Harrama wa harrama dzalika al-mu'minin, harrama riba, ya, wa hurrima hurrima alaikum ummahatukum. Ini juga fi'il harrama dan tasrifannya. Ya, jadi ditambahkan saja, jadi fi'il naha atau tasrifannya dan fi'il harrama dengan tasrifannya. Ini masuk dalam lafaz nahi, lafaz larangan. Baik. Hukum asal pelarangan yufidu tahrim. Hukum asal pelarangan yufidu at-tahrim. Baik. Tapi bisa bermakna al-karahah, turun derajatnya ke al-makruh. Kapan? Kalau ada qarinah, tentu saja. Ada qarinah yang menunjukkan itu makruh. Misalnya Nabi SAW bersabda, la tashrabu qa'ima. La tashrabu qa'iman. Jangan minum berdiri. Larangan. Al-aslu fil amr at-tahrim. An-nahi. Al-aslu fil nahi yufidu tahrim. Tapi di sini ada qarinah. Apa qarinahnya? Nabi SAW pernah minum berdiri. Berarti larangan di sini bersifat karahah. Larangan di sini bersifat karahah. Tentu saja makruh di sini bagi kita ya, bukan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak bisa dikatakan beliau minum berdiri berarti beliau melakukan yang makruh, enggak. Karena di situ beliau memberikan contoh. Justru minumnya beliau berdiri itu ibadah bagi beliau karena tasyri', memberikan syariat. Jadi hukum itu makruh berlaku bagi kita. Qarinahnya dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Termasuk di antara qarinah adalah kalau nahi tersebut mimbabil adab. An-nahyu itu mimbabil adab. Misalnya sabda Nabi SAW, wala yatanaffas fil ina, jangan bernafas dalam air. Kata mereka ini nahinya lil irsyad, sekedar tuntunan. Sekedar apa? Tuntunan. Adab. Dan seperti itu tidak sampai dalam yang wajib. Jadi qarinahnya karena itu adalah adab. Dan adab itu paling tinggi hukumnya sunnah. Sehingga kebalikannya makruh, kan begitu. Sudah ya? Ini juga bisa menjadi qarinah, salah satu qarinah kepada amar kemarin. Anda bisa tambahkan di qarinah amar yang perintah tapi mengandung makna sunnah, yaitu kalau amarnya dalam masalah adab. Maka ada perintah dalam amar, perintah dalam adab ini menjadi qarinah bahwa perintahnya perintah sunnah. Misalnya Nabi SAW bersabda, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kata para fuqaha ini perintah, jumhur mengatakan perintah ini diarahkan kepada makna sunnah. Kenapa? Karena ini perintah dalam adab makan. Lalu tambahkan ya. Jadi antara qarinah yang membalikkan amar dari wajib adalah kalau amar tersebut dalam masalah adab. Kama qala jumhur, ini pendapat jumhur ulama. Baik. Wala yatamassah minal khala biyamini, jangan cebok dengan tangan kanan. Larangan, tapi larangan di sini bersifat makruh. Baik, wallahu alam bissawab. Ini dilalahnya an-nahi. Jadi an-nahi hukum asalnya adalah tahrim, pengharaman, haram, kecuali kalau ada qarinah. Apa qarinahnya? Qarinahnya misalnya ada
apa perbuatan Nabi SAW yang beliau melakukan apa yang beliau larang. Beliau larang baru beliau lakukan. Nah, ini berarti makruh. Perbuatan Nabi SAW hanya menunjukkan jawaz, bukan haram. Itu aja. Itu saja. Atau misalnya nahinya dalam adab tadi. Nahinya dalam hal adab. Jelas ya? Dan ini penting. Lihat ketika Barirah radhiyallahu anha, beliau ini Barirah kan punya suami, budaknya Aisyah radhiyallahu anha. Budak dari orang lain gitu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha merdekakan. Ya, dibayar oleh Aisyah, dimerdekakan. Setelah Barirah merdeka, namanya budak perempuan kalau bersuami, kalau dia merdeka, dia punya hak untuk tinggalkan suaminya. Jelas ya? Dia punya hak untuk khulu. Ya, meninggalkan apa? Suaminya yang budak. Maka Barirah radhiyallahu anha ketika beliau merdeka, beliau tinggalkan suaminya. Suaminya mohon-mohon melas-melas gitu ya, jangan ya. Nah, sampai datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertahu Barirah gitu ya. Jangan pisah gitu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Barirah supaya kembali kepada suaminya gitu ya. Barirah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah amr atau cuma irsyad atau sama saya lupa lafaznya. Apakah ini perintah dari Anda atau sekedar saran gitu?" Paham sampai sini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak, saya hanya memberi saran. Kalau begitu ya Rasul, saya tidak butuh, saya tidak mau." Ya, kalau perintah saya kerjakan. Ini lihat fikihnya para sahabat, mereka memandang tidak semua perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Perintah gitu. Ada yang sifatnya apa? Ada yang sifatnya saran, tuntunan gitu. Paham sampai sini? Maka beginilah para ulama memahami hadis. Mereka orang-orang Arab ya. Mereka faqih, mereka paham ini perintah Nabi dalam adab, itu biasanya itu bukan apa? Ya, saran. Bukan enggak bisa disamakan masalah kul bi yaminik dengan aqimus shalah, beda. Jelas ya, orang Arab jelas bisa membedakan kualitas perintah atau kekuatan perintah aqimus shalah dengan apa? Kul bi yaminik. Jelas jauh bedanya, kan begitu. Satunya perintah, satunya saran kata mereka, para fuqaha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk tahallul di Hudaybiyah, mereka mau apa? Mereka mau umrah kan? Mau haji, afwan. Nabi SAW dan para sahabat mau haji di Hudaybiyah itu. Tapi ditahan oleh musyrikin Quraisy, tidak boleh masuk. Apa yang dilakukan? Beliau SAW perintahkan sahabat untuk menggundul, tahallul di situ. Sebagai muhsar, orang yang terhalangi masuk ke daerah haram. Sebagian sahabat apakah semua sahabat langsung menggundul? Enggak, sebagian ada yang nunggu dulu, jangan sampai. Lihat ya, ini menunjukkan apa? Mereka ketika memahami perintah Nabi SAW suruh menggundul, mereka apa? Ada yang tidak langsung menggundul. Karena perintahnya Nabi, ya mereka tidak langsung pahami misalnya apa wajib gitu. Harus tunggu dulu sampai nanti ada perubahan, ada wahyu dan semacamnya. Bisa jadi seperti itu. Seperti Nabi SAW ketika memerintahkan sahabat untuk berpuasa berbuka di perang Badar. Perang Badar itu kan perang yang terjadi di bulan Ramadan, yang kalau berbuka bisa menambah kekuatan, kalau tidak berpuasa bisa menambah kekuatan. Nabi SAW suruh semuanya batalkan puasa. Perintah ini, larangan, perintah. Apa yang terjadi? Apakah semua sahabat berbuka? Enggak. Kenapa? Karena mereka bukannya menentang perintah Rasul ya, enggak. Mereka berpikir ini kayaknya saran saja dari Nabi SAW. Karena ada yang merasa saya tetap kuat berperang walaupun puasa. Ya. Nah, jadi lihat bagaimana ijtihadnya para sahabat radhiyallahu anhum dan pemahaman mereka. Mereka memahami bahwa ini perintah wajib, ini perintah, ada kemungkinan perintah sarannya berbuka saja. Gitu. Kenapa? Karena sudah ada perintah dari asal wajib puasa kan begitu. Ketika disuruh berbuka, mereka mengatakan mungkin ini. Ya. Sampai ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, atau mungkin ada yang berpikir wah ini mungkin bagi yang lemah-lemah saja, bagi yang kuat-kuat enggak. Sampai akhirnya Ummu Salamah memberikan saran, ya Rasulullah, Anda ke sana, Anda di depannya mereka, naik ke atas kendaraan terus minum, perlihatkan di tengah-tengah mereka, Anda minum, supaya mereka yakin ini Nabi saja minum gitu. Berarti tidak ada masalah sama sekali. Baik, maka di sini mereka mengatakan, para fuqaha mengatakan amr
Ada yang wajib, ada yang lil irsyad. Irsyad itu tuntunannya sunnah, perintah saran gitu. Perintah lafaznya amar, tapi maknanya mana saran, menyarankan, menganjurkan gitu. Nahi juga begitu, ada nahi yang asalnya adalah haram, tapi terkadang ada nahi yang sifatnya juga irsyadi. Larangan yang sifatnya menuntunkan saja, menganjurkan, tidak bersifat mengharuskan. Ila sampai sini, wallahu a'lam bishawab. Sekira itu dulu terkait dengan dilalah an-nahi. Satu poin terkait dengan an-nahyu yaqtadil fasad, insyaallah kita bahas besok bismillah. Ada pembahasan yang butuh ditambahkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.